Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Kembali lagi di channel Mantri Luka ya, dimana kita akan selalu membahas perihal luka-luka yang tidak kunjung sembuh. Oke. Dan masih bersama saya Muhammad Subromulis. Di kesempatan hari ini tadi ya di Pedicare ya, waktu saya merawat pasien, ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pasien saya ya. Mas Oye, kenapa sih luka diabetes itu sering terjadi di kaki? Kok tidak di tangan, di punggung, ataupun di bagian-bagian yang lain? Oke, maka dari itu pertanyaan tadi akan saya jawab di konten kali ini, di mana memang kebanyakan 80-90% luka diabetes itu terjadi di kaki pada ekstremitas bawah. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi di kaki bukan di organ-organ yang lain ataupun bagian tubuh yang lain? Maka dari itu saya akan membahasnya di konten kali ini. Baik, langsung saja. Menurut saya ada dua hal penting yang berperan. Kenapa kok luka diabetes itu sering terjadi di kaki? Ya, yang pertama adalah karena kaki adalah organ terjauh dari jantung. Oke, di mana sebenarnya ini ada hubungannya erat sekali dengan yang namanya gula darah. Di mana saat terjadi diabetes dikarenakan tingginya kadar glukosa dalam darah menyebabkan terjadinya yang namanya viskositas darah ataupun kekentalan darah. Di mana logikanya saat darah itu kental maka kerja jantung itu juga akan berat untuk memompa darah ke bagian terjauh yaitu di kaki. Ya, di mana apabila gula darah ini terlalu tinggi maka aliran ataupun suplai oksigen, nutrisi, sel-sel yang dibutuhkan oleh kaki kita itu tidak maksimal, yang akhirnya terjadi yang namanya neuropati, yaitu kurangnya sensasi ya pada kaki. Dimana biasanya sering deh ya pada pasien-pasien diabetes ya, mungkin salah satu dari pemirsa sekalian sering merasakan kebas ya. Jadi sensasinya berkurang saat tersenggol, saat ketusuk atau saat mengalami trauma, kaki kita itu nyerinya berkurang ya. Sensasi nyerinya itu berkurang. Itu kenapa? Karena pada kaki orang-orang dengan diabetes itu terjadi yang namanya neuropati. Ya, yang akhirnya apa? Saat terjadi trauma, ya banyak sekali kasus ya di masyarakat kita saat terjadi luka pada kaki itu tidak terasa. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya luka tersebut tiba-tiba melepuh, tiba-tiba bengkak, tiba-tiba sudah menghitam ya. Kenapa? Yaitu karena apa? Karena yang terjadi adalah neuropati ya, kurangnya sensasi pada saraf-saraf ujung kaki. Kenapa? Yaitu karena kaki adalah bagian organ terjauh dari jantung. Maka dari itu silahkan dijaga gula darahnya agar nantinya apa? Agar nantinya sensasi pada kaki kita ini tetap terjaga dan saat ada trauma kita bisa merasakannya. Oke, itu dia. Dan yang kedua adalah karena kaki kita sering ya kontak dengan lingkungan. Ya, di mana memang kaki kita saat beraktivitas dimanapun dan kapanpun ya yang paling sering bersinggungan dengan lingkungan adalah kaki. Dan itulah resiko terjadinya luka apabila kaki kita ini tidak dijaga, ya maka yaitu resikonya adalah terjadi luka. Ya, ingat erat kaitannya bahwasannya ketika gula darah tinggi terus terjadi penurunan fungsi saraf, neuropati ya, dan aktivitas kita juga berat ya, banyak aktivitas ke sana kemari bekerja ya dan lain sebagainya, itu juga akan berpengaruh ya terjadinya luka. Ada kasus di mana karena memakai alas kaki yang kurang tepat
pasien kita terjadi luka. Ya. Ada yang mungkin kesenggol ujung meja terjadi luka. Nah, hal-hal terus seperti itu yang mungkin perlu kita sama-sama sadari bahwasannya risiko diabetes ini sangat tinggi dan harus terus kita pelajari bagaimana respon tubuh kita terhadap gula darah yang tinggi. Oke, itu dia jawaban saya. Selanjutnya, Mas, bagaimana cara kita untuk mencegah agar terjadinya neuropati ini dapat berkurang dan juga apa? Dapat melindungi kaki kita agar nantinya tidak terjadi luka. Sebenarnya hal ini sudah banyak saya singgung ya di channel saya, hanya saja memang pembahasannya lebih ke diabetes, bukan bagaimana cara pencegahan kaki ini agar tidak luka ya. Dan sebelum luka kan lebih baik adalah pencegahan. Oke. Oke. Yang pertama adalah sering-sering ya periksakan kaki Anda ataupun silakan jaga kebersihan kaki Anda yang mempunyai riwayat diabetes. Untuk apa? Untuk mengurangi risiko terjadinya luka ya. Ada nih konsep spa kaki diabetes di mana itu sudah di pedis juga ada ya spa kaki agar nantinya kaki kita ini bisa sehat, bisa terlindungi ya, dan juga bisa terhindar dari yang namanya luka. Oke, selanjutnya adalah ya jelas ya, kurangi konsumsi-konsumsi yang meningkatkan risiko tingginya gula darah. Apabila gula darah normal, is okay ya, tidak ada masalah, saraf kita akan tetap terjaga. Oke, selanjutnya adalah seringkali saya sampaikan kepada pasien-pasien saya ya, ataupun yang konsul nih, Mas, luka saya sudah sembuh, terus apa yang harus dilakukan? Nah, sebagai langkah preventif ataupun pencegahan ya, maka saya sering menyarankan adalah untuk memberikan lotion kepada area-area kaki yang memang biasanya orang diabetes itu kakinya cenderung kering. Nah, logikanya adalah saat kaki kita dalam kondisi yang lembab ya dikasih lotion, harapannya adalah ketika terjadi friksi antara kaki dengan lingkungan, maka apabila dia tergesek, tergores ya, beda lagi kalau tertusuk ya, dia tergores ataupun ada apa ya, memakai alas kaki yang tidak cocok gitu kan, resikonya saat beraktivitas kegesek ya, friksi, akhirnya terjadi luka. Nah, saran saya adalah silakan memakai lotion ya, itu agar apa? Agar nantinya kulit kita tidak kering dan juga menurunkan resiko terjadinya luka pada kaki. Nah, pertanyaannya lagi adalah lotion yang seperti apa, Mas? Nah, itu dia. Oke, ada salah satu produk dan ini produk belum saya bawa nih, sebenarnya ada di tas home care tapi lupa. Jadi ada satu produk yang sering saya pakai di Pedicure, yaitu Metcovazine Lotion ya. Dimana Metcovazine Lotion ini adalah produk terbaru dari Woker ya. Dan juga saya sering pakai untuk perawatan-perawatan pasien setelah kita rawat ya, apabila ada kulit kaki yang kering kita memakai lotion tadi, ataupun saya sarankan memang kepada pasien-pasien untuk membelinya saat sudah sembuh dari luka atau belum terjadi luka ya, ada lotion khususnya. Tapi kalau memang belum dapat ataupun tidak ada di rumah ya, boleh saya sarankan biasanya memakai minyak zaitun ya ataupun VCO ya, agar nantinya apa? Agar nantinya tujuannya adalah menghindari terjadinya luka ataupun menekan resiko terjadinya luka pada kaki. Oke, itu dia penjelasan saya. Jadi silakan bagi para pemirsa yang mempunyai risiko tinggi luka dengan kadar gula diabetes yang tinggi, monggo silakan dihati-hati untuk aktivitasnya dan juga dihati-hati untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang berisiko menaikkan gula darah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, itu jawaban saya ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh para pemirsa yang sudah berkenan untuk mengirimkan komentar, yang sudah support juga. Dan mungkin ada salah satu dari para pemirsa yang ingin dibahas permasalahan-permasalahannya tentang luka, silakan boleh dituliskan di kolom komentar. Ataupun Mas, besok bahas
A, besok bahas B ya. Silakan, monggo. Kita sama-sama sharing di sini. Semoga nantinya channel ini dapat berkembang dan juga dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.